Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Farika Azahra dari D3 Teknik Elektromedik. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya, yaitu pikrometer. Di dalam presentasi saya hari ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan, bab 2, yaitu tinjauan pustaka, dan bab 3, yaitu metodologi. Untuk bab 1, yaitu pendahuluan, dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian saya, yaitu paru-paru adalah salah satu organ yang paling penting dalam tubuh manusia yang di dalamnya terjadi proses respirasi. Terganggunya proses respirasi sangat mempengaruhi nilai kapasitas paru-paru. Pada dasarnya, kapasitas dan volume paru-paru dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin seseorang. Namun, pekerjaan, aktivitas, dan berat badan seseorang juga dapat mempengaruhi kapasitas dan volume paru-paru pada seseorang. Beratnya gangguan yang terjadi dapat dinilai dengan tes fungsi paru-paru, yaitu menggunakan pemeriksaan spirometri. Selain menggunakan spirometri, nilai arus puncak ekspirasi dapat diperoleh melalui pemeriksaan sederhana dengan menggunakan peak expiratory flow meter. Pengukuran aliran puncak ekspirasi dipelopori oleh Martin Leach, yang menghasilkan alat pengukur pertama yang dirancang khusus untuk mengukur indeks fungsi paru-paru ini. Pikrometer sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur nilai puncak daya hembus nafas tertinggi seseorang atau peak expiratory flow rate. Alat ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat seseorang dapat meniup udara keluar saat maksimum inhalasi. Selanjutnya, alat di pasaran. Pikrometer terdapat beberapa alat digital di pasaran. Dan di sini saya memiliki dua contohnya, yaitu Pikrometer Digital Microlife PF100 dan Serenity Electronic Asythma Monitor POMO 1. Untuk Pikrometer Digital Microlife PF100 memiliki spesifikasi rentang pengukuran PF dari 50 hingga 900 liter per menit, FEV 1 dari 0,01 hingga 9,99 liter. Suhu operasi 10 hingga 40 derajat Celcius atau 50 hingga 104 derajat Fahrenheit. Kelembapan 10 hingga 85% kelembapan relatif. Akurasi PF kurang lebih 20 liter per menit atau 10% pembacaan. Untuk yang Serenity Electronic Asythma Monitor POMO 1 memiliki spesifikasi yaitu parameter display PF dan FEV1, memori 600 PF dan FEV1, keakurasian FEV1 lebih baik kurang lebih 3% atau 100 mili. PF lebih baik kurang lebih 5% atau 25 liter per menit. Range volume PF 25 hingga 840 liter per menit. Low impedance better than 0,15 kPa per liter per second di 14 liter per second. Dan saya akan menjelaskan tentang penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu oleh Devri Muslimatun Nisa dengan judul Pikrometer berbasis mikrokontroler AT89S51 dilengkapi dengan nilai PFR normal atau tidak normal. Yang kedua oleh Indah Lindari dengan judul Pikrometer digital menggunakan sensor tekanan MPX 5100. Yang ketiga pada tahun 2017, Ika Savitri dengan judul Pikrometer Portable dilengkapi dengan penyimpanan SD card. Yang selanjutnya pada tahun 2019 oleh Nadia Garnis Salivan dengan judul Pikrometer dilengkapi indikator hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir pada tahun 2020 oleh Anissa dengan judul Pikrometer dilengkapi dengan hasil pemeriksaan dan penyimpanan. Untuk batasan masalah dari proposal saya yaitu hasil pengukuran berupa angka, grafik, pemeriksaan, dan indikasi
hasil pemeriksaan. Yang kedua, menggunakan sensor tekanan MPX. Yang ketiga, pengolahan data menggunakan Arduino. Penyimpanan data pada SD card dalam bentuk TXT. Dan yang terakhir, menggunakan TFT sebagai display. Selanjutnya, rumusan masalahnya yaitu dapat dibuat alat pixelmeter portable yang dapat menampilkan hasil pemeriksaan. Tujuannya yaitu dibuatnya alat diagnostik pixelmeter portable yang dapat menampilkan hasil pemeriksaan, membuat rangkaian untuk pembacaan sensor, dan membuat program untuk pemrosesan data. Untuk manfaatnya yaitu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan inovasi mahasiswa teknik elektronik dalam membuat alat kesehatan di bidang diagnostik khususnya expiration flow meter dan menjadi salah satu alternatif pada pasien dalam mengetahui kondisi mengenai penyakit asma, serta memudahkan dokter atau perawat untuk mendapatkan hasil diagnosa penyakit pasien. Untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dibagi menjadi beberapa bagian yaitu paru-paru manusia, pixelmeter, sensor tekanan, TFT connection, RTC, dan microSD. Yang pertama, paru-paru manusia. Paru-paru manusia terdiri dari sepasang organ yang berbentuk kerucut dengan tekstur seperti spons dan berupa jaringan berwarna merah muda keabu-abuan. Paru-paru mengisi hampir seluruh rongga dada atau toraks. Dan yang kedua, pixelmeter. Pixelmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur nilai puncak daya hembus nafas tertinggi seseorang atau peak expiratory flow rate. Pixelmeter digunakan untuk mengukur seberapa cepat seseorang dapat meniup udara keluar saat maksimum inhalasi. Fungsi dari penggunaan pixelmeter sendiri adalah untuk membantu menilai aliran udara melalui saluran udara dan mampu membantu untuk menentukan tingkat obstruksi terpanjang pernafasan seseorang. PFR adalah kecepatan aliran udara maksimal yang terjadi ketika melakukan tiupan paksa maksimal yang dimulai dengan paru-paru keadaan inspirasi maksimal. Nilai PFR diperoleh melalui laju aliran udara ketika seseorang menarik nafas penuh dan mengeluarkan secepat mungkin. Terdapat 3 zona dalam melakukan pemantauan dini melakukan pixelmeter pada penderita asma, yaitu zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Untuk zona hijau itu saat pernafasan dalam keadaan baik, zona kuning menunjukkan bahwa mereka harus melakukan sesuatu karena memiliki gejala, dan zona merah yaitu menunjukkan apa yang mereka harus lakukan ketika terjadi asma atau penyakit PPOK lain sehingga memerlukan tindakan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu sensor tekanan. Sensor tekanan yang digunakan yaitu MPX. MPX akan mengubah tekanan menjadi tegangan. Semakin besar tekanan yang dihasilkan, semakin besar pula tegangan yang dihasilkan. Output yang dihasilkan sensor ini berupa tegangan memiliki orde milivolt hingga volt. Sensor ini memiliki beberapa seri yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan. Tiap seri memiliki rentang tekanan berbeda dan tingkat keakurasian dan stabilitas sesuai dengan jenis dan spesifikasi sensor. Sensor MPX adalah strain gauge jenis piezoresistive transducer berbahan silikon. Selanjutnya yaitu TFT connection. TFT adalah varian dari liquid crystal display yang menggunakan transistor film tipis, teknologi untuk meningkatkan kualitas gambar seperti addressability dan kontras. TFT LCD matrix aktif LCD berbeda dengan matrix pasif LCD atau sederhana tampil dengan LCD dalam beberapa segmen. Selanjutnya yaitu RTC. RTC adalah jam elektronik yang berbentuk chip yang dapat secara akurat menghitung waktu dari beberapa detik hingga beberapa tahun dan dapat menjaga atau menyimpan data waktu secara real time.
Karena jam itu bekerja secara real time, maka setelah proses hitung waktu dilakukan, output datanya langsung disimpan dan dikirim ke device lain melalui sistem antarmuka dan harus selalu mendapat tegangan. Sistem LTC membutuhkan baterai 3 volt eksternal yang terhubung ke Vout dan ground. Pin X1 dan X2 terhubung ke kristal osilator 32,768 kHz, sedangkan pin SCL, SDA, dan SQW atau out dimasukkan dalam pin microcontroller. Yaitu selanjutnya adalah microSD. MicroSD adalah kartu memori yang dikembangkan oleh SD Card Association digunakan untuk perangkat portable. Saat ini teknologi microSD telah digunakan lebih dari 400 merek produk dan dianggap sebagai standar industri de facto. Dari microSD lainnya seperti SDSD dan kapasitas maksimum resminya sekitar 2 GB. Meskipun beberapa di antaranya ada 4 GB, kapasitas SDHC berkisaran antara 4 GB hingga 30 GB. Kapasitas XDXD melebihi 32 GB dan maksimal 2 TB. Karena setiap protokol komunikasi sedikit berbeda, kapasitas keragaman 23 saling menyebabkan kebingungan. Yang selanjutnya yaitu metodologi. Dalam metodologi penelitian terdapat 3 bagian, yaitu diagram blok sistem, diagram alir proses, dan diagram mekanis sistem. Dalam diagram blok sistem terdapat input, proses, dan output. Untuk input yaitu dari pasien, mood base, dan setting. Untuk proses yaitu sensor, PSA, pengkondisi sinyal analog, LPC, dan microcontroller. Dan outputnya yaitu display dan SD card. Untuk input, mulai dari pasien yang membuskan nafas ke dalam mouthpiece yang akan digunakan sebagai input sensor. Data keluaran dari sensor akan diproses melalui rangkaian PSA dan pengolahan data dilakukan oleh microcontroller. Data yang telah diolah juga akan masuk ke dalam LPC untuk melakukan proses pendataan waktu pengukuran. Hasil pengukuran akan ditampilkan pada display alat dalam bentuk grafik dan akan disimpan pada SD card dalam bentuk TXT. Selanjutnya yaitu diagram alir. Diagram alir dimulai ketika alat dihidupkan, maka memulai dengan inisiasi. Selanjutnya, pasien memasukkan data pasien berupa tinggi badan, umur, dan jenis kelamin pada alat. Jika data telah sesuai, maka display akan menunjukkan ready untuk pemeriksaan. Pasien meniup mouthpiece, kemudian data ADC yang berasal dari output sensor akan diolah melalui microcontroller dan data akan diproses dengan LTC untuk mengetahui waktu pengukuran dan data akan disimpan dalam SD card dalam bentuk TXT. Berikut diagram mekanis dari sistem yang akan dibuat, yaitu yang pertama yaitu TFT sebagai display, yang kedua ada input disposable untuk peniupan, yang ketiga SD card, yang keempat saklar on off, yang kelima adalah program untuk menginput program, dan yang keenam adalah untuk menginput charger. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.